Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lukman Hakim Tanjung dengan NIM C1C024033. Di sini saya akan mempresentasikan dan materi perpajakan 2 dan di mana dosen pengampu saya yaitu Pak Wirmi Eka Putra MSI CSI QNR CSRS dan Ibu Restu Hanin Anissa SEMAK. Baik, pada materi ini yaitu koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Oke, next. Pengertian rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian pencocokan antara laporan keuangan komersial berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan untuk menentukan besarnya laba atau rugi fiskal yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan PPh. Kemudian ada tujuan rekonsiliasi fiskal. Nah, tujuannya itu menghitung laba atau rugi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang akan menjadi dasar pengisian surat pemberitahuan SPT tahunan pajak penghasilan. Yang kedua, memeriksa kembali draft laporan keuangan sebelum diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak DJP. Yang ketiga, yaitu meminimalisir kesalahan perhitungan pajak dan memastikan tidak adanya kerancuan dalam laporan keuangan yang akan dilaporkan. Yang keempat, memastikan validitas dan akurasi data perpajakan yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, kemudian ada jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama itu beda tetap, perbedaan permanen. Perbedaan ini terjadi karena adanya pendapatan atau biaya yang diakui secara komersial, namun tidak diakui secara fiskal atau sebaliknya. Dan perbedaan ini tidak akan terbalik di periode akuntansi selanjutnya. Yang kedua itu beda waktu, perbedaan temporer. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan. Perbedaan ini bersifat temporer dan akan terkoreksi atau terbalik dengan sendirinya di periode akuntansi yang akan datang. Oke, selanjutnya yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif. Koreksi ini dilakukan apabila suatu penghasilan atau biaya menurut akuntansi komersial menyebabkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang. Ini sering terjadi ketika biaya komersial tidak dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto secara fiskal. Nah, kalau koreksi fiskal negatif, koreksi ini dilakukan apabila suatu penghasilan atau biaya menurut akuntansi komersial menyebabkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah. Nah, hal ini biasanya terjadi ketika suatu pendapatan diakui secara fiskal lebih kecil atau biaya diakui secara fiskal lebih besar dibandingkan secara komersial. Nah, ada slide selanjutnya yaitu tahapan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan dokumen pendukung. Yang kedua mengidentifikasi perbedaan. Yang ketiga melakukan koreksi fiskal. Yang keempat koreksi fiskal positif. Yang kelima koreksi fiskal negatif. Yang keenam menyusun lembar kerja rekonsiliasi fiskal. Yang ketujuh menghitung laba rugi fiskal. Yang kedelapan menghitung pajak penghasilan PPh terutang. Yang kesembilan yaitu pelaporan. Oke, eh, cukup eh, sekian dari materi yang saya dapat paparkan. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.